Oke, terima kasih. Masih di overhaul ya. Melanjutkan pembahasan yang tadi sistem pelumasan itu masih kita lebih mendetail lagi yang tadi yang awal itu kita membahas tentang komponen-komponennya, ada kalter, ada pompa, filter dan lain sebagainya, proses sirkulasinya, bagaimana bekerja lah. Kita lanjut ke pembahasan materi berikutnya tentang pelumasan. Pelumasan yang perlu dilumasi dalam tanda kutip itu yang wajib atau penting harus terkena oli. Yang pertama, setelah melumasi metal poros cam, oli saluran ke poros tuas katup kemudian dibagi ke tempat-tempat yang harus dilumasi. Kita mulai dari noken as. Dari bawah pompa naik ke atas melewati jalur oli. Ini jalur oli ini yang kalian harus kalian periksa oli ini bisa terarah ke atas dengan baik menuju ke cam, poros cam. Nah, dari poros cam ini masuk ke rocker arm, diarahkan ke satu bagian keluar atau ke tempat yang harus dilumasi. Ada lagi yang masuk ke pelatuk yang nempel dengan klep atau klep ya, benar klep. Ini harus ada oli yang di sini. Seumpama oli tidak naik ke atas ke bagian noken as, ke bagian head lah, bahasanya ke head, oli tidak naik ke head. Nah, bisa dilihat di sini. Bagian ini saja seumpama yang paling simpel nih, antara pelatuk dengan klep ini tidak dilapisi oli. Berapa ribu kali RPM 15.000 rotasi per menit. Rotasi per menit berarti 12.000 pelatukan ini sak menit. Iki dipalu sak menit selama 1000 tanpa ada pelumasan, saya jamin ini ujung klep akan lower, akan langsung aus bagian sini dan akan terjadi peningkatan celah yang bertahap. Semakin lama semakin besar celah klepnya. Efeknya mesin akan bunyi atau mengklitik di setelan klep. Jadi antara rocker arm dengan klep ini sini selalu basah dengan oli sehingga mampu mendinginkan bagian ini dan memberi jarak keausan antara ini dengan ini yang saling kontak. Ini kalau ada oli itu semakin berkurang tingkat keausannya. Itu yang pertama. Nah, ini wajib diperiksa, ini di saluran ini disemprot, saluran ini disemprot, dipastikan benar-benar bersih. Yang sering kelewat atau sering lupa ini saluran ori yang naik ke atas mesin bagian atas wajib diperiksa. Lanjut, bantalan proscam menerima pelumasan tekan kadang-kadang dilumasi dengan semprotan oli menggunakan pipa untuk motor jenis overhead cam shaft. Overhead cam shaft artinya camnya yang ada di atas. Nah, kayak model kijang kan camnya di bawah, terus ada porosnya naik ke atas, terus ke rocker arm ke. Nah, ini camnya udah di atas, tidak perlu tuas lagi. Di sini juga ada proses penyemprotan dan ada proses nah ini yang disalurkan ke tiap bagian noknya ini. Noknya dilumasi karena noken as ini berhubungan langsung dengan rocker arm. Biar tidak terjadi keausan kayak gesek yang besar, maka noknya ini selalu basah oli dengan permukaan rocker arm. Ini diselingi pipa-pipa yang menyemprotkan oli di bagian-bagian ini. Ini kalian juga harus periksa. Mau nggak mau ketika pembongkaran mesin wajib dibersihkan saluran oli. Nah, pelumasan berikutnya pada penggerak proscam menggunakan rantai tensioner sebagai tekan sudah dilumasi dengan semprotan. Ternyata rantai ini disemprot oli.
sebelum melewati tensioner. Kalian kan mungkin mikir, iya sih yang menggunakan rantai itu kok rantainya nggak dilumasi, nggak tersuap oli. Nah ternyata ada semprotan olinya sehingga kinerja mesin tetap bagus, suara mesin tetap halus karena menggunakan rantai pun ternyata disemprot oli. Tapi kalau yang menggunakan belt itu sabuk bukan rantai itu nggak ada pelumasan karena belt nggak dilumasi, ini dilumasi malah slip atau rusak. Nah ini mungkin yang familiar, yang nggak ada di sepeda motor ada, di mobil juga ada, tapi ini lebih spesifik. Oli dari saluran utama dari saluran blok motor disemprotkan ke bagian bawah torak jika tekanan oli melebihi 200 kPa, yaitu tekanan pembuka katup pad. Nozzle menyemprot katup ini berfungsi mencegah kendaraan tekanan oli pada putaran motor yang rendah. Idle. Jadi ini letaknya di bawah piston yang mengarah ke piston dan blok silinder. Di sini ada katupnya. Ini hanya bekerja ketika tekanan lebih dari 200 kPa, maka oli akan disalurkan keluar dan nyembur ke piston dan ke dinding silinder. Kalau tekanannya kurang ya orang nyemprot. Nah disinilah yang harus kalian jaga tekanan pelumas, harus standar 2 bar agar penyemprotan lebih baik, pelumasan lebih baik, keausan akan minim, mesin akan awet. Nah ini nozzle-nya ini. Nah di sini mesin kecil ini blok, ini piston. Dan ini dibongkar enggak Pak? Bongkar, dibersihkan, tapi hati-hati ada pegas karena di sini ada katupnya. Data pelumas tekanan, isi panci oli atau kalter untuk sedan, mobil kol, sedan, mesin kecil itu berkisar 3-6 liter. Dipennya ya. Dipennya itu 3-6 liter. Ada yang 3,5, 4 liter, 5 liter, 6 liter dan seterusnya. Truk bus, truk mesin besar cc 3000, 3500 itu 5-20 liter. Hasil pemetaan pompa oli RPM idle 2-5 liter per menit. Berarti kita idle 2 liter sak menit meter. Debit ya, ini debit ya karena per liter ya. Ketika RPM tinggi bisa 20-5 liter per 20-50 liter per menit. Berarti cepat. Terus dipompa terus. Tekanan oli maksimal katup bekerja pada tekanan 300-500 kPa atau 3-5 bar. Tidak boleh di bawah, tidak boleh. Nah, di atas sih boleh, tapi kurang bagus lah karena ada patokan yang paling optimal itu 300-500 kPa. Dijaga harus tekanan sekian. Tekanan minimal itu 150 kPa 1,5 bar. Lampu kontrol mulai nyala itu 0,5 bar. Wow. Kalau lampu kontrol ini nggak sampai mati berarti tekanannya sangat kecil. Kalian harus hati-hati karena standarnya 300 sampai 500. Tekanan minimal pompa 1,5 bar 150, separuhnya dari ini. Lampu kontrol mulai nyala lagi ketika di 0,5 bar. Jadi artinya lampu pelumas itu tidak mati lah kalau menyalakan. Oke, cukup di situ dulu pengetahuan tentang pelumas. Terima kasih. Kita lanjut ke materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.